Ya, Mirsa, Anda tiba di segmen terakhir Economic Challenges. Saya mau ke Pak Anton. Pak Anton, tahun 2014 sudah dekat, pemilu sudah diambang mata. Bagaimana pengusaha mengantisipasi pesta rakyat ini nanti di 2014? Jadi Mbak Frida, pengusaha itu zaman perang pun harus survive. Jadi artinya apalagi kalau cuma pemilu, pilkada semacam itu. Tetapi yang kita sangat sayangkan, jadi sebenarnya kan begini, tugas pokok dari sebuah pemerintahan, termasuk pemerintah daerah adalah menghapuskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu semestinya yang kita harapkan parameter yang jelas. Daerah itu sukses bukan dari segi anggaran besar. Dia bangun gedung tinggi, berapa persen kemiskinan menurun dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau khusus pengusaha, saya kira Mbak, itu kita bisa menyesuaikan segala cara sehingga ada pengusaha yang masuk penjara karena kita tahu sendiri lah. Karena untuk dalam rangka dia survive. Kalau dunia itu setelah perang dingin ada lantas berlomba-lomba memperkuat ekonomi mereka secara fundamental. Kita ini bukan ekonomi, politik yang kuat. Nah, kalau kita yang bicara tadi merubah atau meredesain otonomi daerah tergantung di DPR. Ya. Sedangkan kita tidak punya kekuatan menekan mereka. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi kalau ditanya memang mengkhawatirkan karena kelihatan apalagi para pejabat yang dari partai politik semua kan ingin memenangkan pemilu. Ya tentunya biar bagaimana pekerjaan dia terlantar. Baik. Nah ini yang kita khawatir, tapi ya sudahlah, kita ini memang nasib kita bisa hidup dalam segala zaman dan dalam segala kondisi, Mbak. Segala cuaca. Baik, Pak. Mbak Afi, bagaimana Mbak? Apa yang harus kita antisipasi menghadapi pemilu 2014 kalau kita lihat sebenarnya potensi ekonomi masih bisa 5,5 ke 6 itu sebenarnya bagus ya, di mana konsumsi masyarakat masih akan mendominasi dan sektor-sektor sebenarnya masih banyak yang bagus, yang menurut saya sih paling tidak kita sedikit optimis lah untuk 2014, tinggal bagaimana jangan sampai pesta rakyat itu mengganggu pada akhirnya. Itu saja kuncinya, sebenarnya kita bisa melalui dengan baik ya. Nah yang kedua adalah sebenarnya pemerintah daerah ini adalah saatnya, karena kalau kita melihat account defisit tadi, di mana kalau kita nggak memperbaiki struktur ekspor, maka ke depan kita akan sulit terhadap nilai mata uang kita akan melemah terus. Nah ini adalah daya saing harus diciptakan, kalau tidak kemiskinan akan makin tinggi, karena otomatis dengan melemahnya rupiah itu nantinya harga gula makin naik, inflasi makin tinggi. Nah oleh karena itu saat ini ya, mau Amerika tapering atau tidak tapering, yang penting adalah pemerintah daerah mulai meningkatkan daya saing, fokus pada ekspor sehingga investasi yang masuk jangan hanya pada ekspor barang mentah tapi juga pada yang nilai tambahnya tinggi. Dan jangan lupa adalah perbaikan dalam sumber daya manusia yang menurut saya ini anggarannya sudah tinggi tetapi belum dijalankan dengan baik. Baik, gitu. Pak Pras, kalau menurut Anda apa yang harus diantisipasi Pak di tahun 2014? Ada dua, ya, tetap sinergi antara nasional ya, pusat dengan daerah itu tetap harus dilakukan. Kemudian dari sisi makro kita harus menghadapi dalam jangka pendek ini, jangka menengah, bagaimana mengatasi persoalan current account. Artinya koordinasi fiskal moneter juga harus terus ditingkatkan. Di samping itu dalam konteks daerah ini inflasi juga bisa turut dibantu untuk daerah ikut mengendalikan dengan bagaimana menjaga pasokan. Ini daerah juga menjadi sangat penting. Terima kasih Pak Pras. Pak Wamen, mungkin closing statement dari Anda sejauh mana strategi-strategi khususnya di daerah ini bisa membantu? Ya, pertama saya ingin menyambung tadi disampaikan oleh Pak Isran Nur. Jadi memang pertumbuhan ekonomi atau kestabilan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir itu juga harus diberikan kredit kepada otonomi daerah. Karena mulai ada perubahan paradigma dari top down economic growth yang terjadi utamanya pada masa Orde Baru menjadi bottom up. Nah, memang belum sempurna, masih banyak masalah, tapi inilah yang harusnya dijadikan landasan untuk nanti peserta tahun 2014 bahwa kalau ingin ekonomi kita berkembang 2014 sampai 2019, maka kuncinya sinergi daerah dan peran daerah dalam memotori pertumbuhan ekonomi itu harus dioptimalkan. Dan saya mau ke Pak Ras Rashid, bagaimana harapan ke depannya peran sentral dan juga kontribusi daerah terhadap pembangunan nasional, Pak? Ya, saya kembali kepada awal ide tentang otonomi daerah itu. Tujuannya kita kan ada semacam kompetisi di antara daerah untuk mengejar kesejahteraan. Ya, itu kan. Jadi kalau sekarang ya gagal ya harus dicek siapa yang bertanggung jawab ya. Nah, kalau menurut saya di mana-mana pemerintahan itu akan pemimpinnya kan yang bertanggung jawab. Nah, pemimpin pemerintahan ini kan belum hadir yang terbaik kan. Banyak sekali alasan untuk mengatakan itu bukan yang terbaik. Dan paling bertanggung jawab adalah partai politik. Jadi partai politik harus menilai kembali bagaimana proses mereka mengajukan calon untuk kepala daerah. Itu jangan sembarang aja karena setorannya banyak atau karena transaksi keuangan yang memalukan itu kan. Nah, yang kedua,
memang saya setuju dengan Pak Supit tadi, tapi itu kan begini, perlu ada satu kemauan dari kepala daerah untuk secara secara aktif melakukan dialog dengan pihak pengusaha. Dia menjadi satu partnership gitulah. Pertanyaannya apakah dia punya kewenangan untuk merespon kebutuhan itu. Kalau dia tidak punya kewenangan, kembali lagi kepada realitas tadi itu, ya, tidak ada kreativitas tanpa kewenangan. Ya, kita pindah ke Pak Irianto, Pak, closing statement dari Anda. Pertama, tentu sebagai orang daerah, saya ingin menyampaikan kami menghadapi 2014, bahkan masa depan, itu dengan sikap optimis. Ya. Meskipun kami sadar bahwa di tingkat nasional kita menghadapi nilai tukar rupiah yang makin merosot terhadap dolar, pelambatan pertumbuhan ekonomi, kecenderungan akan meningkatnya inflasi yang tadi sudah dijelaskan. Tapi ada hal-hal yang memang bahwa Indonesia ini begitu beragam dan daerah-daerah dan kita juga sudah mengalami banyak masalah, melewati krisis yang panjang. Nah, dengan pengalaman itu saya kira optimisme itu sangat beralasan. Dan kami di daerah sudah biasa hidup susah. Nah, yang kedua, saya kira Indonesia ini negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama Kalimantan. Dan Kalimantan sekarang disebut sebagai masa depan Indonesia. Nanti di sana akan muncul sumber energi baru yang terbarukan. Yang itu akan besar sekali. Yang nanti insya Allah itu kalau terwujud, itu akan bisa mengagetkan ASEAN paling tidak. Baik. Nah, yang ketiga kita akan menghadapi pasar bebas ASEAN. Apa yang perlu kita lakukan menghadapi pasar bebas ASEAN ini? Kita masih pada berwacana berdiskusi. Tapi regulasi apa yang harus dirumuskan di tingkat nasional oleh para pengambil kebijakan? Baik itu di bidang politik, terutama di ekonomi. Nah, kami di daerah adalah pelaksana peraturan. Baik. Apapun yang ditetapkan oleh regulasi nasional, orang daerah suka tidak suka harus melaksanakan. Ya, dan kepala-kepala daerah itu harus ada payung hukum dia untuk berkreasi. Ya. Nah, yang terakhir saya kira ingin saya sampaikan adalah kita sangat berharap para pakar, para pengambil kebijakan di tingkat nasional itu makin memperhatikan dan mendalami dengan sungguh-sungguh kesulitan yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat di daerah. Baik. Karena kalau itu tidak dilakukan, misalnya seperti APBD tadi. APBD itu tadi kita regulasi sudah begitu banyak, kita menghadapi DPRD lagi, Pak. Orang politik lagi, Pak Rias. Bapak sangat paham. Baik. Jadi itu ada banyak kesulitan yang kita hadapi dan kita bermain di tengah kesulitan itu, maka kami tetap optimis. Terima kasih. Pak Isran, terakhir dari Anda, dari Apkasi. Pada kesempatan ini menyampaikan, kembali lagi bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam konsistensi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kementerian lembaga konsisten sebagai pengawas, pengawal, dan pensupervisi program pembangunan. Yang kedua, bagaimana ada kebijakan di dalam transfer dana ke daerah, tidak dalam bentuk diarahkan atau terarah, dalam bentuk block grant. Sehingga kepala daerah itu memiliki kewenangan prioritas apa yang dia mau lakukan di APBD yang dia miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya ada kebijakan lagi di dalam membangun infrastruktur ekonomi yang merata dan berkeadilan. Kenapa? Ini akan mengurangi kesenjangan dan disparitas ekonomi dan harga. Kalau ada kebijakan pemerintah mengharuskan memberikan insentif kepada para pengusaha pabrik semen membangun di kawasan sana, saya tidak yakin ada harga semen sampai 500.000. Kalau ada pengusaha dia misalnya mendapat untung, Pak Isran tidak mungkin dibangun sana mahal. Itulah tanggung jawab negara. Itulah tanggung jawab pemerintah di dalam memberikan insentif, karena saya yakin pada pengusaha itu juga merasa nasionalismenya itu ada. Begitu Pak Anton ya? Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa dana yang ditransfer ke daerah itu yang sampai sekarang ini yang disebutkan oleh Pak Bambang itu meningkat sampai 500 triliun. Itu sebenarnya sesuai dengan jumlah APBN kita semakin menaik. Mestinya dibalik, kalau 500 triliun itu di pusat, karena ada 5 sektor yang ditangani, ditambah subsidi, ditambah hutang negara, ya wajarlah 70% itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah punya leluasa yang cukup di dalam melaksanakan anggaran itu dalam pembangunan. Terakhir, salah satu contoh, program MP3 ini bagus, tapi implementasi pelaksanaannya
sangat tidak bagus. Karena tidak menunjukkan pembangunan yang merata dan berkeadilan kepada wilayah-wilayah yang infrastrukturnya masih sangat buruk dan tertinggal. Saya kira terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan juga Mbak Afi atas waktunya. Dan juga pemirsa, terima kasih kepada Anda yang sudah setia bersama kami di Economic Challenges. Semoga segala permasalahan yang dihadapi oleh daerah bisa segera diatasi sehingga bisa menjadi penunjang dalam meningkatkan daya saing Indonesia bersaing dengan negara-negara lainnya di perekonomian global, khususnya di tahun 2014 yang akan datang. Saya Frida Litwina undur diri, sampai jumpa.